Tak terkecuali dengan salah satu ulama Nusantara yang begitu masyhur dikagumi, yakni Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau memiliki beribu-ribu karomah. Salah satu karomah beliau, yakni begitu luar biasa dan di luar nalar, membangun masjid dalam hitungan detik. Subhanallah. Dan ini kan bisa ditelusuri kebenarannya teman-teman dengan cara antum tanyakan langsung kepada Habib Lutfi karena beliau masih hidup. Coba tolong tanyakan ke desa mana waktu itu beliau menjenguk sahabatnya yang sakit. Kemudian siapa nama-nama santri yang menemani beliau sebagaimana yang ada di narasi video tersebut. Coba tolong antum tanyakan. Dan masyarakat di desa tersebut pasti akan terkaget-kaget dan pasti menjadi berita yang heboh teman-teman. Yang awalnya tidak ada masjid di situ, tiba-tiba karena kedatangan Habib Lutfi, tiba-tiba tring langsung ada masjid. Subhanallah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Kembali saya akan mengangkat satu video terkait dengan Habib Lutfi. Akan tetapi disclaimer dulu, antum perlu pahami narasi saya. Di sini narasi saya tidak bertujuan untuk menghujat, membantah, mendustakan atau mencaci maki Habib Lutfi. Justru di sini saya akan membantah atau mengoreksi channel-channel yang membuat narasi-narasi tertentu tujuannya untuk melebih-lebihkan Habib Lutfi yang justru sama sekali mungkin beliau tidak pernah mengalami hal-hal tersebut. Seperti apa videonya teman-teman? Kurang lebih gambarannya adalah Habib Lutfi pernah melakukan sebuah perjalanan ke sebuah pelosok desa dengan tujuan untuk menjenguk sahabatnya yang sakit dan beliau ditemani oleh beberapa santrinya. Di perjalanan mobil beliau mogok teman-teman dan bertepatan juga masuk waktu zuhur. Kemudian Habib Lutfi mengajak para santrinya, mari kita sholat zuhur terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjutkan perjalanan. Kemudian para santrinya mengatakan di mana kita akan sholat sedangkan di sini tidak ada masjid. Kemudian katanya di dalam channel ini Habib Lutfi menengok ke sebelah kanan, kemudian kita akan sholat di masjid itu. Tiba-tiba seolah-olah cering langsung ada masjid dalam waktu sekejap. Nah coba teman-teman kita simak videonya. Para wali Allah memang diberi kelebihan masing-masing, di mana kelebihan itu disebut sebuah karomah yang tidak dimiliki orang biasa. Hal itu semua mereka miliki atas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terkecuali dengan salah satu ulama Nusantara yang begitu masyhur dikagumi, yakni Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau memiliki beribu-ribu karomah. Salah satu karomah beliau, yakni begitu luar biasa dan di luar nalar, membangun masjid dalam hitungan detik. Subhanallah. Dikisahkan, Habib Lutfi bin Yahya hendak menuju ke suatu desa yang begitu pelosok. Kunjungan Habib Lutfi ke desa tersebut bukanlah untuk suatu acara, melainkan untuk menjenguk salah satu sahabatnya yang terdengar kabar sedang sakit keras. Habib Lutfi ke desa tersebut ditemani 3 orang santrinya. Akan tetapi, ketika mereka masih di perjalanan, mobil mereka tiba-tiba mogok. Sedangkan bengkel atau warga sekitar tidak ada di sana. Di sekeliling mereka hanyalah hutan. Waktu zuhur telah masuk, akan tetapi mobil Habib Lutfi tetap tidak mau hidup. Habib Lutfi kemudian berkata kepada mereka, mari kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan memperbaiki mobilnya. Lalu salah satu santrinya bertanya, Abah, kita akan sholat di mana? Di sini tidak ada masjid, sedangkan tanah yang kita injak ini sangat becek. Tiba-tiba Habib Lutfi tersenyum dan menunjuk ke arah kanan. Kita akan sholat di masjid itu, ucap Habib Lutfi. Sontak, ketika santri itu begitu terkejut, melihat 10 meter dari tempat mereka berdiri, sudah ada masjid yang berukuran sederhana. Mereka semua bingung, padahal tadinya masjid itu tidak ada. Bagaimana bisa Habib Lutfi memunculkan masjid dalam sekejap? Karena itulah karomah beliau membangun masjid dalam hitungan detik itu pun terungkap. Masya Allah. Nah teman-teman, apa pendapat antum setelah menonton video tersebut? Kira-kira benarkah Habib Lutfi mampu membangun masjid dalam waktu sekejap seolah-olah tring begitu langsung ada? Saya kok jadi teringat dengan kisah Nabi Sulaiman yang mungkin sudah masyhur ya. Bagaimana ketika singgasan dari Ratu Bilqis tiba-tiba tring langsung ada di hadapan Nabi Sulaiman. Yaitu memang benar ada, itu di zaman kenabian. Akan tapi ini teman-teman, saya meyakini 2 triliun % demi Allah, ini adalah sebuah kedustaan atas nama beliau, atas nama Habib Lutfi. Akan tapi sekali lagi, meskipun di sini saya mengetahui dan saya meyakini bukan Habib Lutfi yang berdusta seperti ini, tetap wajib untuk dibantah. Siapa yang dibantah? Yaitu pemilik channel seperti ini, orang-orang yang membuat narasi-narasi kedustaan, melebih
melebih-lebihkan junjungannya, seolah junjungannya mampu membuat hal-hal yang menakjubkan di luar nalar. Ya, contohnya seperti yang ada di dalam video ini. Yang antum bayangkanlah, membangun masjid itu butuh waktu bahkan bertahun-tahun, butuh bahan-bahan bangunan, butuh semen, butuh pasir, butuh kayu, butuh tukang, dan tidak ada satupun masjid yang bisa dibangun dalam waktu sebulan 2 bulan. Ya, kebanyakan masjid teman-teman butuh waktu bertahun-tahun lah. Ini hanya cukup tring seperti itu, langsung tiba-tiba ada bangunan masjid dalam kondisi utuh. Dan ini kan bisa ditelusuri kebenarannya teman-teman dengan cara antum tanyakan langsung kepada Habib Lutfi, karena beliau masih hidup. Coba tolong tanyakan ke desa mana waktu itu beliau menjenguk sahabatnya yang sakit, kemudian siapa nama-nama santri yang menemani beliau sebagaimana yang ada di narasi video tersebut. Coba tolong antum tanyakan, dan masyarakat di desa tersebut pasti akan terkaget-kaget dan pasti menjadi berita yang heboh teman-teman. Yang awalnya tidak ada masjid di situ, tiba-tiba karena kedatangan Habib Lutfi, tiba-tiba tring langsung ada masjid. Subhanallah teman-teman. Janganlah membuat dusta-dusta receh seperti ini, karena Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kita khawatirkan teman-teman, ini tersebar kemudian dipercaya oleh orang-orang awam, terutama korbannya adalah orang-orang awam teman-teman, yang memang tidak kritis terhadap agamanya, yang kurang mau berpikir mana yang hak dan mana yang batil. Lalu teman-teman banyak komentar di kolom komentar yang mengatakan ketika kita mendustakan cerita-cerita dongeng seperti ini, kita dikatakan tidak percaya kepada mukjizat, tidak percaya kepada karomah, karena itu adalah hal yang gaib. Beda teman-teman. Kalau mukjizat itu dialami oleh para nabi, para rasul, dan dijelaskan pula di dalam Al-Quran. Nah, kalau ini kan yang menceritakan orang-orang awam, bukan datang dari kabar sebagaimana Al-Quran, sebagaimana hadis, bukan datang dari lisan para ulama. Ini murni datang dari orang-orang yang terlalu mencintai beliau, tapi dengan cara berlebih-lebihan, bahkan kadang-kadang melebihi mukjizat para nabi, melebihi kemuliaan para sahabat nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga. Namun sekali lagi saya katakan teman-teman, meskipun saya meyakini 2 triliun % Habib Lutfi tidak pernah mengatakan seperti ini dan tidak pernah mengalami hal seperti ini, wajib tetap untuk dibantah dengan tujuan untuk mengedukasi orang-orang yang sebelumnya sudah menonton video-video seperti ini, video-video kedustaan seperti ini, lalu mempercayainya. Karena ada banyak saudara kaum muslimin kita teman-teman yang memang tidak kritis terhadap agamanya dan sangat mudah terdoktrin, mudah sekali mempercayai hal-hal seperti ini. Dan faktanya yang membuat kita semakin miris teman-teman, ketika orang sudah berkarat kepercayaannya terhadap dongeng-dongeng khurafat, banyak di antara mereka ketika kita menasihati ini adalah sebuah khurafat, sebuah dongeng kedustaan, mereka menolak, padahal yang kita sampaikan adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka sekali lagi ini bahayanya teman-teman mempercayai cerita-cerita kebohongan, dongeng-dongeng khurafat. Kebanyakan orang sudah terlalu terdoktrin, mudah mempercayai hal-hal seperti ini, apalagi sudah berkarat puluhan tahun, sulit untuk menerima dalil Al-Quran dan Sunnah meskipun kita jelaskan berulang-ulang kali. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, selain kita melalui media seperti ini mengedukasi, menjelaskan bahwa cerita-cerita seperti ini adalah cerita-cerita kebohongan, maka kita mohon juga teman-teman kepada Allah Azza wa Jalla, semoga saudara kaum muslimin kita diselamatkan dari pemahaman-pemahaman nyeleneh seperti ini, karena ini bisa merusak akal, bisa merusak akidah kaum muslimin. Ini tujuan kita membantah atau mengedukasi melalui media seperti ini. Kalau mereka saja begitu mudah membuat video-video seperti ini lalu disebarkan dengan seenaknya teman-teman, padahal ini bisa merusak akal umat, bisa merusak akidah manusia, maka jangan salahkan kami ketika kami membantah dan mengatakan ini adalah sebuah kedustaan. Dan ingat, apa yang antum buat seperti ini, antum akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun apa yang kita kerjakan sekecil apapun tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan saya pun sudah mengetahui konsekuensi video-video yang saya buat di channel saya ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi teman-teman, tujuan kita untuk membongkar hal-hal seperti ini, meskipun saya sekali lagi sudah saya katakan di awal, saya sama sekali tidak meyakini bahwa Habib Lutfi pernah mengalami hal seperti ini, dan Habib Lutfi saya meyakini tidak pernah mengatakan atau menceritakan secara langsung dari lisannya tentang cerita sebagaimana yang ada di narasi video tersebut. Akan tetapi tetap saja wajib untuk kita bantah dengan tujuan untuk mengedukasi orang-orang yang sebelumnya sudah mempercayai cerita-cerita khurafat seperti ini. Barakallahu fikum, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dan melindungi agama kita, melindungi akidah kita, melindungi amalan-amalan kita dan keyakinan kita dari dongeng-dongeng khurafat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.